Bab 541. Ming Chen segera mendesak Balong untuk melawan balik, dan Balong mengangguk. Balong segera berdiri dengan rasa sakit yang terlihat jelas di wajahnya, tetapi dia tetap mencoba melepaskan serangan terkuatnya sekali lagi. Balong kembali melancarkan serangan bayangan hantu yang kuat ke arah Yi Tianyun, tetapi seperti sebelumnya, Yi Tianyun dengan mudah menangkis serangan itu, menyebabkan ledakan besar di tubuh Balong. Ketika ledakan mereda, Balong sudah mengalami luka bakar parah dan kini tergeletak tak bergerak di tanah. Para penonton terkejut dan mencoba meneriakkan nama Balong, tetapi mereka tidak mendapat jawaban karena Balong sudah kehilangan kesadaran. "Sial, dia benar-benar tidak berguna," kata Ming Chen sambil menatap Balong dengan frustrasi. "Dalam menghadapi bahaya, kau bahkan tidak ragu untuk mengorbankan temanmu. Kau benar-benar pengecut," kata Yi Tianyun mengejek dengan seringai di wajahnya. Yi Tianyun kemudian menyerbu ke arah Ming Chen dengan petir surgawi yang terkonsentrasi di tinjunya. Petir surgawi di lengannya ini bernilai 900 juta kekuatan tempur. Pada saat yang sama, Ming Chen terkejut, tetapi dia tidak menghindar atau membalas serangan Yi Tianyun, melainkan berlari ke arah Balong yang tidak sadarkan diri dan menusuk jantungnya dengan pedang ilahi dunia bawah miliknya. "Pinjamkan kekuatanmu padaku untuk terakhir kalinya," kata Ming Chen sambil menyeringai dingin ke arah Balong. Setelah menusuk Balong, bayangan hantu muncul dari tubuh Balong, dan Ming Chen segera menyerapnya. Itu adalah jiwa Balong. Ming Chen berencana menyerap jiwa Balong untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri lebih jauh. Yi Tianyun segera melihat status Ming Chen dan menyadari bahwa kekuatan tempurnya meningkat dengan cepat. Pada akhirnya, kekuatan tempur Ming Chen mencapai 1,13 miliar poin. Ming Chen telah melampaui kekuatan tempur Yi Tianyun sekali lagi. Yi Tianyun sangat terkejut bahwa metode seperti itu mungkin dilakukan. Pengorbanan jiwa seperti itu jelas merupakan kekuatan iblis. Tidak ada orang waras yang akan mengorbankan rekan seperjuangannya sendiri. "Sekarang, kau akan mati di tanganku," Ming Chen berteriak dingin kepada Yi Tianyun. Sebuah bayangan hantu iblis muncul dan menangkap petir surgawi yang dilemparkan Yi Tianyun pada saat-saat terakhir. Hantu itu dengan mudah menghancurkan petir surgawi dan segera menyerbu untuk meninju Yi Tianyun. "Matilah kau, bajingan," teriak Ming Chen dingin. Yi Tianyun menghela napas saat ia merasa Ming Chen merepotkan. Kekuatan tempur baru Ming Chen memang luar biasa, tetapi masih jauh dari level kekuatan tempur kultivator puncak Raja Roh. Pada saat yang sama, Balong, yang berada di ambang kematian, menatap Ming Chen dengan dingin seolah hendak mengutuknya dengan tatapannya. Ding! Balong berhasil dibunuh. Hadiah: 160 juta XP, 10.000 CPS, 2.000 SPS, tombak naga pemangsa, armor panjang ba, sepatu bot panjang ba, garis keturunan Dewa Naga. Yi Tianyun menyeringai saat menerima hadiah karena membunuh Balong, padahal Ming Chen lah yang membunuh Balong. Ditambah lagi, Balong juga menjatuhkan garis keturunan Dewa Naga, padahal Balong sendiri tidak memiliki garis keturunan Dewa Naga. Gabungkan garis keturunan Dewa Naga. Yi Tianyun berkata pada dirinya sendiri tanpa ragu. Ding! Berhasil meningkatkan garis keturunan Dewa Naga ke level tingkat 6. Next level membutuhkan 50 juta CPS. Setelah berhasil meningkatkan garis darah Dewa Naga, kekuatan Yi Tianyun meningkat secara signifikan. Kekuatan tempurnya mencapai 1,15 miliar poin, memberinya sedikit keunggulan atas kekuatan Ming Chen. "Ini, aku akan mengembalikan kekuatan temanmu," kata Yi Tianyun sambil melemparkan kapak perang raksasa di tangannya ke arah Ming Chen dengan petir surgawi sebagai pendukungnya. Ming Chen segera mencoba menangkisnya dengan tangan bayangan hantu iblisnya, tetapi kapak itu malah membelah tangan bayangan hantu itu menjadi dua. Ming Chen terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih akan kalah melawan penyusup itu bahkan setelah menyerap jiwa Balong. "Matilah saja," teriak Ming Chen dengan frustrasi. Ming Chen kemudian menusuk dirinya sendiri dengan pedang ilahi dunia bawah miliknya, dan tak lama kemudian, tubuhnya mengeluarkan aliran esensi darah yang langsung diserap ke dalam pedang ilahi dunia bawah. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan sesosok iblis besar muncul di langit, menerobos awan dengan ganas. Yi Tianyun memeriksa sekali lagi dan menyadari bahwa kekuatan Ming Chen meningkat lagi, dan kali ini, berhenti di angka 1,2 miliar poin. Namun Yi Tianyun tahu bahwa kekuatan Ming Chen datang dengan harga yang sangat mahal, karena Ming Chen tidak akan bisa memiliki kekuatan seperti ini tanpa mengorbankan esensi darah dan jiwanya.
Bab 542. Iblis raksasa itu menghalangi kapak perang Ming Chen dan mengayunkan tinjunya untuk menyerang Yi Tianyun. Para penonton terkejut karena Ming Chen sampai sejauh ini untuk membunuh penyusup itu. Kali ini, aku akan mengambil jiwamu sebagai pembayaran. Ming Chen berkata dingin kepada Yi Tianyun. Dia berencana untuk menyerap jiwa Yi Tianyun untuk pemulihannya setelah ini, karena dia tahu bahwa dia membutuhkan jiwa yang kuat untuk menetralkan efek samping dari pengorbanan jiwanya sendiri untuk memanggil iblis raksasa. Mengambil jiwaku? Kau tidak punya kekuatan untuk melakukan itu, kata Yi Tianyun dingin sambil bersiap membakar esensi darahnya sendiri untuk menyamai kekuatan Ming Chen, tetapi tiba-tiba terdengar sebuah notifikasi. Ding! Rumah besar awan surgawi berhasil memusnahkan faksi musuh. Hadiah 200 juta XP, 500.000 CPS, 10.000 SPS. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap roh void lapisan ke-9. Yi Tianyun terkejut dengan pemberitahuan mendadak itu. Namun, itu adalah kejutan yang menyenangkan karena dia tahu bahwa dia tidak perlu membakar esensi darahnya sekarang. Dia memeriksa statusnya sendiri dan menyadari bahwa kekuatan tempurnya meningkat pesat sekali lagi. Kekuatan tempurnya sekarang mencapai 1,3 miliar poin. Yi Tianyun kemudian memanggil bayangan hantunya sekali lagi dan langsung menyerang iblis raksasa itu dengannya. Iblis raksasa itu mencoba menahan serangan naga petir Yi Tianyun dengan tangannya, tetapi kekuatan serangan bayangan hantu Yi Tianyun langsung menghancurkan tangan iblis raksasa itu. Iblis raksasa itu segera kembali ke tempatnya di balik awan, mengembalikan semuanya seperti semula dan meninggalkan Ming Chen untuk berjuang sendiri. Ini tidak mungkin, seru Ming Chen dengan terkejut dan ketakutan yang terlihat jelas di wajahnya. Dia telah mengorbankan jiwanya untuk memanggil iblis raksasa, namun sekarang, iblis raksasa itu dengan paksa dipukul mundur kembali ke alamnya hanya dengan satu serangan dari penyusup. Tiba-tiba, saat Ming Chen masih menatap langit, karena tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, Yi Tianyun menyerangnya dengan sambaran petir surgawi sekali lagi. Kali ini, serangannya berhasil mengenai Ming Chen dan menyetrum Ming Chen. Orang-orang dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang mengamati pertarungan sejak awal terkejut melihat serangan penyusup itu, karena mereka tidak mengerti mengapa kultivator sekuat itu menyerang dunia bawah surgawi seperti ini. Sejauh yang mereka ketahui, Heavenly Netherworld belum pernah memprovokasi faksi dengan monster semacam ini sebagai anggotanya sebelumnya. Penyusup itu dengan mudah membunuh 4 kultivator Raja Roh mereka. Itu berarti penyusup tersebut memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada gabungan kultivasi 4 kultivator Raja Roh dari dunia bawah surgawi. Para penonton mulai berpikir bahwa penyusup itu setidaknya berada di tahap Raja Roh lapisan ke-9 karena dia mampu menangkis serangan sebesar itu barusan. Yi Tianyun kemudian berjalan menuju Ming Chen segera setelah petir surgawi menghilang dari sekitar Ming Chen. "Siapa kau?" seru Ming Chen sambil berbaring lemah di tanah. Yi Tianyun membungkuk dan menatap Ming Chen dengan seringai di wajahnya. "Aku adalah kultivator dari dunia fana yang menghancurkan kerajaan dunia bawah bonekamu. Aku adalah pemilik istana awan surgawi. Kau pernah berkata akan menghancurkanku begitu aku menginjakkan kaki di dunia hantu, jadi bagaimana rasanya dihancurkan 2 kali berturut-turut?" kata Yi Tianyun dengan santai. "Kau?" seru Ming Chen dengan ekspresi terkejut, tetapi semuanya sudah terlambat. Kekuatannya telah meninggalkan tubuhnya, dan sekarang, setelah serangan terakhir Yi Tianyun, energi spiritualnya juga meninggalkan tubuhnya. Ding! Berhasil membunuh Ming Chen. Hadiah 180 juta XP, 11.000 CPS, 3.000 SPS, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni ilahi dunia bawah, kepemilikan naga kegelapan, api dunia bawah, token dunia bawah surgawi, kunci dunia bawah surgawi, 50x kartu XP. Ding! Berhasil membunuh 4 ahli tahap Raja Roh secara beruntun. Hadiah 50 juta XP. Yi Tianyun menyeringai saat melihat dia mendapatkan tambahan 50 juta poin pengalaman dari membunuh 4 ahli Raja Roh berturut-turut. Tetapi dia sedikit kecewa karena tidak mendapatkan hadiah musuh elit dari membunuh Ming Chen, tetapi dia tahu itu sudah pasti karena Ming Chen tidak terlalu kuat. Lagi pula, Crazy Mode memang mempermudah segalanya baginya. "Semua yang menjadi milikmu sekarang menjadi milikku," kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju mayat musuh-musuhnya dan mengumpulkan cincin penyimpanan serta peralatan yang mereka gunakan.
Di tubuh Ming Chen, Yi Tianyun mengumpulkan pedang ilahi alam bawah surgawi, yang merupakan versi yang ditingkatkan dari pedang ilahi alam bawah miliknya. Yi Tianyun segera menyadari bahwa peralatan alat ilahi yang dimiliki Ming Chen dan pengguna lainnya bukanlah milik mereka sendiri. Itu mungkin peralatan yang mereka pinjam dari Raja Suci mereka, dan itulah sebabnya setelah Yi Tianyun membunuh mereka, mereka tidak menjatuhkan peralatan alat ilahi apapun. Letakkan pedang ilahi dunia bawah surgawi itu, dasar pencuri! Teriak beberapa ahli Raja Roh dari samping. Kau ingin pedang ini kembali? Kalau begitu, kenapa kau tidak mengambilnya dariku saja? Aku akan kembali kepadamu setelah selesai mengambil semua yang ada di sini, kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Begitu Yi Tianyun mengucapkan kata-kata itu, para kultivator Raja Roh sebelumnya langsung menjadi gugup, karena mereka ingat apa yang telah dilakukan penyusup itu kepada 4 kultivator terkuat di negara ilahi dunia bawah surgawi. Lagi pula, kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada Ming Chen. Bab 543. Karena ucapan Yi Tianyun, orang-orang yang menyaksikan pertempuran sebelumnya menjadi sangat ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk merebut pedang ilahi dunia bawah surgawi, bahkan jika mereka menginginkannya. Anda telah berhasil melewati uji peleburan, memasuki tahap akhir. Suara yang familiar dari sebelumnya terdengar lagi, ternyata ada tahap lain untuk Yi Tianyun. Tiba-tiba, formasi agung di kuil bersinar terang, dan Yi Tianyun tiba-tiba diteleportasi. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini, terkejut melihat penyusup itu menghilang di depan mata mereka. Kemana orang itu pergi? Kata kultivator Raja Roh dengan ekspresi terkejut di matanya. Ayo, kita laporkan apa yang terjadi di sini kepada Raja Suci, kata kultivator itu dengan cemas. Mereka tahu bahwa Raja Suci tidak akan menyalahkan mereka atas apa yang terjadi di sini, karena mereka memberikan identitas penyusup beserta berita bahwa Ming Chen, Balong, dan 2 orang lainnya telah tewas di tangan penyusup. Mereka masih percaya bahwa penyusup itu adalah kultivator lembah naga, dan itulah yang akan mereka laporkan kepada Raja Suci, sebagai bukti bahwa penyusup itu memiliki garis keturunan Dewa Naga. Berita itu segera menyebar ke seluruh dunia hantu. Klan Phoenix juga mendengar tentang berita itu segera setelah mulai menyebar. Mereka terkejut karena mengetahui identitas sebenarnya dari orang yang telah mengacaukan dunia bawah surgawi. Dia membunuh 4 Raja Roh tingkat tinggi, termasuk Ming Chen. Dia juga berhasil melewati ujian peleburan tangga surgawi. Apakah utusan ilahi benar-benar sekuat itu? Tetua Luo bertanya-tanya saat mendengar berita itu. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa utusan ilahi sedang dalam masalah saat ini, karena berita mengatakan bahwa penyusup itu tiba-tiba menghilang. Lord Bai sendiri juga terkejut setelah mendengar berita yang dikumpulkan dari laporan Tetua Luo. Dia sekarang tahu bahwa dunia bawah surgawi menangkap begitu banyak binatang iblis untuk mengubahnya menjadi unit khusus yang dapat dikendalikan oleh dunia bawah surgawi. Namun, begitu banyak tetua yang masih khawatir tentang keberadaan Yi Tianyun karena dia belum kembali ke sarang Phoenix. Namun, Tetua Luo tampaknya tidak sekhawatir yang lain. Setelah melihat utusan ilahi dengan mudah membunuh Menhu, dia yakin bahwa orang yang membunuh Ming Chen juga adalah utusan ilahi dan berdasarkan itu, dia menyimpulkan bahwa utusan ilahi aman saat ini. Sepertinya kita harus berlatih lebih serius. Siapa sangka kultivator ras manusia bisa melampaui kita semudah ini, kata Tetua Lei dengan getir kepada Tetua Luo. Aku setuju. Meskipun dia adalah ahli rune ilahi yang hebat, aku masih ragu apakah dia akan menjadi kandidat utusan ilahi yang hebat, tetapi sekarang, aku terbukti salah. Dia jelas lebih kuat daripada kita bertiga, kata Tetua Ye, merasa kecewa karena kurangnya kekuatan yang dimilikinya. Nah, kurasa dia sedang menjalani ujian peleburan Raja Ilahi, kan? Jika dia berhasil mewarisi kehendak Raja Ilahi, dia akan menjadi kultivator yang menakutkan di masa depan, kata Lord Bai dengan cemberut di wajahnya. Tetua Luo mengangguk sebagai konfirmasi, karena dunia bawah surgawi hanya memiliki 1 ujian peleburan tersisa, dan itu memang ujian peleburan Raja Ilahi. Begitu utusan ilahi kembali, segera beritahu aku, perintah Lord Bai, lalu berbalik untuk mengerjakan tugas lain yang masih membutuhkan perhatiannya. Seluruh dunia hantu terkejut mendengar berita itu. Belum pernah ada penyusup yang berani menginjakkan kaki di wilayah dunia bawah surgawi. Selain itu, penyusup tersebut juga berhasil membunuh 4 kultivator Raja Roh, termasuk Ming Chen, yang dipuji sebagai kultivator jenius dari negara ilahi dunia bawah surgawi. Di dalam negara ilahi alam langit bawah itu sendiri,
Raja Suci Alam Langit Bawah sangat marah. Bukan hanya penyusup itu merusak rencananya untuk menciptakan pasukan binatang iblis, tetapi dia juga membunuh begitu banyak kultivator dari negara ilahi alam langit bawah. Selain itu, penyusup tersebut juga berhasil melewati ujian peleburan Raja Ilahi. Namun, orang-orang di luar negara ilahi dunia bawah surgawi justru bersorak atas keberhasilan penyusup itu. Seperti yang sudah diketahui klan Phoenix, bangsa ilahi dunia bawah surgawi memiliki begitu banyak musuh, tetapi mereka tidak berani menghadapi bangsa ilahi dunia bawah surgawi karena dianggap sebagai salah satu faksi terkuat di dunia hantu ini. Di sisi lain, Yi Tianyun diteleportasi ke tempat khusus yang dikelilingi oleh dinding batu misterius. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia tahu bahwa dia masih berada di alam bawah surgawi. Dia melihat ada lorong dengan hanya satu jalur di depan, tetapi dia tidak tahu kemana lorong itu akan membawanya. Yi Tianyun tidak terlalu memikirkan situasinya saat ini dan memutuskan untuk berjalan melalui jalan itu, karena itu satu-satunya jalan di tempat aneh ini. Saat melewati jalan yang dikelilingi tembok, ia melihat lingkungan sekitarnya langsung berubah. Ia melihat hamparan bunga warna-warni dengan begitu banyak material berharga di sekitarnya. Saat ia berjalan lebih jauh, ia mendengar beberapa cekikikan datang dari danau kecil, tidak terlalu jauh darinya. Yi Tianyun kemudian berjalan menuju sumber suara itu, dan tak lama kemudian, ia melihat beberapa wanita cantik berenang telanjang di danau sambil saling cekikikan. Mereka segera menyadari bahwa Yi Tianyun ada di sana, mengamati interaksi mereka satu sama lain. "Hei, adik kecil, kemarilah dan bermainlah bersama kami," kata salah satu wanita cantik sambil menjentikkan jarinya, mengajak Yi Tianyun untuk mendekat. Yi Tianyun hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menolak tawaran para wanita itu, lalu melanjutkan berjalan. Dia menolak setiap undangan di sepanjang jalan, memprioritaskan untuk sampai di tujuan di atas segalanya. Bab 544. Yi Tianyun menyadari bahwa segala sesuatu di jalan ini adalah ilusi, dan itulah sebabnya dia tetap melangkah maju meskipun menghadapi berbagai godaan. Namun terkadang, ia merasa ilusi itu terlalu nyata untuk disebut ilusi, dan itulah mengapa ia memastikan untuk memeriksa setiap hal yang ditemuinya karena godaannya terlalu nyata. Akhirnya, dia sampai di ujung jalan setapak, dan sekelilingnya langsung berubah. Pemandangan kembali ke dinding batu misterius yang dia temukan saat pertama kali memasuki tempat ini. Yi Tianyun menatap jalan yang dilaluinya sebelumnya, tempat begitu banyak godaan mencoba memikatnya, tetapi yang dilihatnya sekarang hanyalah jalan bertembok misterius. Yi Tianyun tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Lagi pula, semua yang menggodanya sebelumnya memang hanyalah ilusi. Dia tahu jika dia tergoda oleh godaannya sendiri lebih awal, dia akan terjebak di sana, tanpa jalan keluar sama sekali. Dia akhirnya sampai di ujung jalan yang dikelilingi tembok, dan dia melihat gumpalan energi yang mengambang di tengah ruangan yang ditemukannya. Dia melihat sekeliling ruangan, tetapi dia tidak melihat pintu atau lubang apapun yang bisa dia gunakan untuk keluar. Dia memutuskan untuk berjalan ke tengah ruangan, dan saat dia mendekati gumpalan energi itu, energi tersebut berubah menjadi seorang gadis kecil. Roh ilusi. Tahap puncak Raja Roh. Yi Tianyun mengamati gadis itu dengan mata penilainya dengan malas, dan menyadari bahwa gadis ini sebenarnya adalah roh ilusi yang tampaknya merupakan penjaga tempat ini. Yi Tianyun tahu bahwa roh itu bukanlah musuh, jadi Yi Tianyun memutuskan untuk berdiri di sana menunggu roh itu berbicara kepadanya terlebih dahulu. "Selamat kepada pewaris, karena telah lulus ujian peleburan. Kau telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi pewaris sejati," kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun tahu bahwa roh ini tidak memiliki emosi karena merupakan ciptaan seseorang, tetapi Yi Tianyun tetap terkesan karena roh tersebut berada di tahap puncak Raja Roh, yang berarti pencipta roh tersebut jauh lebih kuat daripada roh itu sendiri. "Jadi, bagaimana aku bisa mendapatkan warisanku?" tanya Yi Tianyun kepada gadis roh itu. "Saat ini, kau perlu mencapai standar optimal untuk menerima warisan. Kau harus setidaknya berada di tahap Raja Roh untuk menyelesaikan warisan dan mengendalikan susunan agung altar ilahi pendaki surga," kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun mengangguk karena dia mengerti persyaratan untuk mendapatkan warisan ini, tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi di tempat ini, karena dia masih membutuhkan banyak pengalaman untuk naik level. "Jadi, tempat ini disebut altar ilahi pendaki surga? Apa lagi yang bisa dilakukan tempat ini?" tanya Yi Tianyun sambil memilih untuk mengesampingkan masalah warisan ini untuk sementara waktu. "Ya, tempat ini adalah altar ilahi pendaki surga."
Tempat ini diciptakan oleh master pertama dan menjadi susunan teleportasi yang melintasi dunia surga dan dunia hantu. Tetapi tidak ada yang dapat menggunakan fitur ini sekarang karena tidak ada master yang mengendalikan susunan agung. Kata gadis roh dengan acuh tak acuh sambil menjelaskan berbagai hal kepada Yi Tianyun. Jadi, aku bisa pergi ke dunia surga dari sini, kata Yi Tianyun sambil terkejut dengan pengungkapan ini. Di dunia fana, tidak ada yang tahu bagaimana cara pergi ke dunia surga. Ya, untuk informasi yang lebih detail, kau bisa memeriksa susunan besar itu sendiri, kata gadis roh dengan acuh tak acuh sambil memancarkan seberkas cahaya yang perlahan menyelimuti Yi Tianyun. Yi Tianyun membiarkan cahaya ini memasuki otaknya karena dia tahu bahwa itu adalah bagian dari pengetahuan yang dibagikan oleh roh tersebut. Altar ilahi pendakian surga dimiliki dan diciptakan oleh Raja Ilahi. Raja Ilahi juga berada di peringkat pencipta Master Rune Ilahi. Raja Ilahi juga merupakan ahli asli di dunia hantu dan memiliki faksi sendiri yang disebut bangsa ilahi terbang. Yi Tianyun takjub dengan pencapaian Raja Ilahi karena tidak mudah untuk berkultivasi hingga tahap Raja Ilahi, dan terlebih lagi, juga meningkatkan kemahiran rune ilahinya hingga peringkat pencipta. Namun Yi Tianyun belum pernah mendengar tentang negara ilahi terbang ini sebelumnya, jadi dia agak penasaran tentang keberadaannya saat ini. Namun, Yi Tianyun tahu bahwa sebuah negara ilahi yang belum pernah ia dengar sebelumnya berarti negara itu telah runtuh dan menjadi bagian dari sejarah. Yi Tianyun merasa puas dengan semua ini, karena dia tahu bahwa dengan mewarisi tempat ini, dia bisa datang dan pergi ke dunia surga. Dia merasa beruntung karena bisa mendapatkan warisan ini sebelum para bajingan dunia bawah surgawi itu lulus ujian peleburan. Selain itu, Yi Tianyun juga akan mewarisi seni ilahi langit dan bumi yang kemampuannya masih belum ia ketahui karena ia baru mendapatkan tahap pertama dari seni bela diri tersebut setelah menaiki tangga sebelumnya. Dia menyeringai saat teringat bahwa semua orang dari dunia bawah surgawi yang juga menaiki tangga bersamanya sebelumnya malah buru-buru menaiki tangga daripada mengumpulkan informasi tentang seni bela diri. Bab 545. Mendapatkan warisan itu mudah, tetapi ternyata cukup sulit karena dia harus meningkatkan kultivasinya hingga level Raja Roh sebelum dia bisa mendapatkannya sepenuhnya. Namun Yi Tianyun tahu bahwa itu sudah pasti, karena tidak ada seorang pun dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang mampu memperoleh warisan ini sejak awal. Berkat sifat jeli Yi Tianyun, dia menyadari bahwa ada semacam seni bela diri yang tersimpan di tangga itu ketika dia mendaki tangga ilahi sebelumnya. Selain itu, ujian peleburan ini agak kejam karena Yi Tianyun menyadari bahwa ia diharuskan membunuh peserta lainnya di tahap atas, alih-alih mengabaikan mereka seperti semua ujian peleburan yang telah ia jalani selama ini. Aku kurang lebih mengerti tentang tempat ini, kata Yi Tianyun kepada roh itu sambil mengangguk. Jadi, aku masih mendapatkan warisan itu, tapi tidak sepenuhnya, kan? Aku bisa kembali ke sini segera setelah aku meningkatkan kultivasiku ke tingkat Raja Roh untuk mendapatkan warisan itu sepenuhnya, kan? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Ya, benar sekali. Sekarang, mari kita mulai upacara pewarisan. Tapi berjanjilah padaku satu hal dulu, kata gadis roh dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Jika kau bertemu dengan garis keturunan keluarga kekaisaran bangsa ilahi terbang, bagikan warisanmu dan lindungi mereka dari bahaya dan kesulitan, kata gadis roh itu dengan sungguh-sungguh. Hahaha, itu agak berlebihan. Tapi tentu saja, jika aku bertemu mereka, aku akan membagi warisan dan melindungi mereka jika mereka bersedia bekerja sama denganku. Tapi, izinkan aku bertanya dulu, bagaimana jika aku tidak setuju untuk membagi warisan dan melindungi mereka? Kata Yi Tianyun, sedikit kesal. Awalnya ia mengira Raja Ilahi itu adil, tetapi setelah mendengar suara roh, ia tahu bahwa Raja Ilahi tidak berniat memberikan warisan itu kepada siapapun selain keturunannya. Meskipun demikian, hadiahnya sangat luar biasa, dan itulah sebabnya ia setuju tetapi dengan syaratnya sendiri. Hadiahnya adalah seni ilahi langit dan bumi, yang termasuk dalam seni bela diri tingkat surga. Ditambah pengalaman peringkat pencipta Master Rune Ilahi. Yang berarti dia dapat lebih meningkatkan kemahiran rune ilahinya, dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, hak untuk menggunakan susunan agung untuk datang dan pergi melalui dunia surga dan dunia hantu. Jika penguasa suci dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi mengetahui tentang warisan ini, dia tidak akan pernah membiarkannya terjadi. Bahkan, dia mungkin sudah mengamankan warisan ini sendiri jika dia mengetahuinya. Itulah sebabnya Yi Tianyun menyetujui syarat roh tersebut,
tetapi dia tetap harus berhati-hati karena dia tidak mengetahui kepribadian keturunan tersebut. Lagi pula, dia tidak akan pernah melindungi siapapun yang memiliki niat jahat terhadapnya. Jika kau tidak setuju dengan syarat kecilku ini, aku akan membiarkanmu pergi setelah menghapus ingatanmu tentang tempat ini, kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. Baiklah, jika memang begitu, aku tidak punya pilihan selain setuju. Jadi, mari kita mulai, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kau harus mengucapkan sumpah dulu, kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Bukankah kau terlalu memaksa? Bagaimana jika mereka jahat? Apakah aku juga harus melindungi mereka? Bagaimana jika mereka berada di faksi yang berperang dengan faksiku? Apakah aku harus mengorbankan diriku agar musuhku bisa menang? Tanya Yi Tianyun dengan kesal. Tidak. Jika kultivasi mereka di atas tahap Raja Roh, kalian bisa membiarkan mereka, tetapi jika mereka masih di tahap Raja Roh atau di bawahnya, kalian harus melindungi mereka. Dan jika mereka melakukan sesuatu yang buruk dan mereka tidak bisa bertobat dari dosa mereka, maka tolong, demi Raja Ilahi, bunuh mereka, kata gadis roh dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun sedikit terkejut setelah mendengar perkataan roh itu. Tampaknya Raja Ilahi juga tidak mentolerir perbuatan jahat dan bahkan rela membunuh keturunannya sendiri yang melakukannya. Baiklah, itu adil. Jadi, aku, Yi Tianyun, bersumpah untuk melindungi dan membagikan warisan ini kepada keturunan Kekaisaran Negara Dewa Terbang selama mereka berada di tingkat kultivasi Raja Roh atau di bawahnya dan tidak pernah melakukan perbuatan jahat yang tak terampuni. Jika mereka telah melakukan perbuatan jahat dan tidak dapat bertobat dari dosa mereka, aku bersumpah akan membunuh mereka atas nama Raja Dewa, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Tubuh Yi Tianyun langsung bersinar, dan cahaya terang datang dari atas, terhubung dengan tubuhnya. Ding! Berhasil merebut, mencari Raja Ilahi yang telah naik tahta quest. Hadiah setelah penyelesaian, 200 juta XP, 500.000 CPS, 100 poin kesukaan Raja Ilahi Ascendant. Apakah kau yang memulai upacara pewarisan? Tanya Yi Tianyun kepada roh itu. Ya, kau harus menutup matamu, kata roh itu dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun mengangguk dan menutup matanya, sementara pada saat yang sama, dia menerima ingatan Raja Ilahi. Dia akhirnya berhasil mendapatkan versi lengkap dari seni ilahi langit dan bumi yang digunakan oleh Raja Ilahi untuk menjadi Raja Ilahi terkuat di negeri ini. Selain itu, dia juga mendapatkan banyak poin penguasaan rune ilahi, dan dengan ini, dia tahu bahwa dia akan mampu meningkatkan tingkat kemahiran rune ilahinya. Bab 546. Seminggu berlalu, dan altar ilahi pendakian surga masih disebut surga dunia bawah, karena masih berada di wilayah negara ilahi surga dunia bawah. Karena nama ini, banyak orang percaya bahwa tempat ini diciptakan oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi, padahal kenyataannya jauh berbeda. Hari ini, begitu banyak kultivator dari negara ilahi dunia bawah surgawi berkeliaran di tempat itu, menghalangi pintu masuk. Di sana ada seorang ahli tahap Raja Suci, tetapi bukan Raja Suci. Melainkan, dia adalah guru kekaisaran dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Sebagai guru kekaisaran, dia adalah kultivator terkuat setelah Raja Suci sendiri. Dia juga seorang Grandmaster Rune ilahi tingkat Spec of Life yang kuat. Awalnya, guru kekaisaran tidak akan datang ke tempat ini, tetapi setelah mendengar tentang munculnya pewaris tempat ini, dia harus datang untuk menyelidiki secara pribadi. Inilah rahasia tersembunyi yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, kata seorang pria parubaya sambil menatap dinding. Sang guru kekaisaran mengangguk sambil mencoba melihat apakah ada rune ilahi di dinding itu. Apa yang kalian berenam lakukan pada saat itu? Tanya preseptor kekaisaran dengan dingin sambil mengalihkan perhatiannya kepada 6 penjaga yang berlutut di samping. Mereka adalah penjaga pertama yang mendengar suara di dinding, tetapi tidak melaporkannya, karena mereka tidak melihat sesuatu yang aneh di sekitar. Pak, kami sangat menyesal. Kami tidak melihat sesuatu yang mencurigakan kecuali beberapa suara malam itu. Kami tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi, kata salah satu penjaga dengan gugup. Kau tidak melihat apapun saat berpatroli? Tanya preseptor kekaisaran dengan dingin. Ya, Pak. Kami tidak melihat apapun. Kami bahkan tidak merasakan kehadiran siapapun yang lewat. Dengan kekuatan kami bahkan bisa mendeteksi jika ada ahli Raja Roh di dekat sini, tetapi kami benar-benar tidak merasakan apapun, kata salah satu penjaga lainnya dengan gugup. Keluar! Seru Imperial Preseptor sambil melambaikan tangannya, menciptakan gelombang kejut kuat yang langsung melemparkan ke-6 penjaga itu ke dinding.
Namun rupanya, meskipun mereka terluka akibat serangan Imperial Preceptor, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Itu lebih seperti hukuman yang diberikan oleh Preceptor Kekaisaran kepada mereka. Kami sangat menyesal, Tuan. Kami tidak berbohong, itu pasti. Kami sedang menjaga tempat ini, tetapi kami tidak melihat apapun. Mohon maafkan kami, kata para penjaga dengan rasa takut yang terlihat jelas di mata mereka. Itu hanya hukuman kecil. Tapi jelas, musuh bisa lolos dari deteksi Anda. Tapi saya jamin, lain kali tidak akan seringan ini, kata Preseptor Kekaisaran dengan dingin. Tentu saja, Tuan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencegah orang asing manapun melewati kami di masa mendatang, kata para penjaga sambil berlutut di depan Preseptor Kekaisaran sekali lagi. Baiklah, sekarang, pergilah dari sini, kata Preseptor Kekaisaran dengan acuh tak acuh. Terima kasih banyak, Guru Besar. Keenam penjaga itu berkata sambil segera berdiri dan pergi. Mereka tidak berani tinggal di sana sedetik pun lebih lama, karena mereka tahu Guru Besar sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Ketua Kekaisaran mengerutkan kening, karena dia tahu bahwa kemampuan penyusup untuk menyelinap berada di luar dugaan, karena tidak satu pun penjaga yang dapat mendeteksinya. Dia tidak membunuh keenam penjaga itu sebelumnya, karena dia tahu bahwa membunuh mereka tidak akan membawa apapun kecuali pekerjaan tambahan. Dia terus mengamati dinding itu, tetapi dia benar-benar tidak melihat rune ilahi apapun yang menunjukkan adanya pintu masuk rahasia di tempat ini. Ketua Kekaisaran juga heran bagaimana penyusup itu bisa mengetahui tentang pintu masuk ini, padahal tidak ada catatan maupun siapapun yang mengetahuinya. Namun satu-satunya hal yang bisa dia pastikan adalah dia tidak bisa membiarkan penyusup itu pergi karena masalah warisan. Dia sudah mengetahui tentang warisan itu. Bahkan, Raja Suci dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi juga mengetahuinya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya untuk diri mereka sendiri. Karena mereka tidak mengetahui cara mendapatkan warisan tersebut, mereka terus mengirimkan kultivator mereka sendiri untuk mencoba menguraikan cara tersebut setiap kali uji peleburan diadakan. Seiring waktu, para kultivator mengatur diri mereka sendiri karena mereka merasa ujian peleburan agak penting, sementara Guru Kekaisaran dan Raja Suci tidak lagi terlalu memperhatikannya. Tiba-tiba, Guru Kekaisaran dikejutkan oleh seberkas cahaya yang tiba-tiba muncul dari kuil susunan agung pendakian surga. Cahaya yang menyebar dari menara itu mengenai beberapa kultivator dan membakar mereka di sepanjang jalan. Guru Kekaisaran tidak terpengaruh oleh cahaya ini, dan karena itu dia bergegas untuk melihat sumber cahaya tersebut. Cahaya apa ini? Apakah bocah itu berhasil mendapatkan warisan? Gumam sang Guru Kekaisaran dalam hati dengan raut wajah kesal. Sementara itu, Yi Tianyun telah memberi instruksi kepada gadis roh untuk mengendalikan formasi agung dan mengusir semua orang dari alam bawah surgawi keluar dari altar ilahi pendakian surga ini. Dia masih belum bisa mengendalikan formasi besar itu karena warisannya belum lengkap, karena dia harus setidaknya menjadi kultivator Raja Roh sebelum dia bisa menyelesaikan warisan tersebut. Untuk saat ini, dia harus membersihkan altar ilahi pendakian surga dari tangan kotor bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Mulai sekarang, tidak seorang pun dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi akan dapat memasuki tempat ini. Bab 547. Altar ilahi pendaki surga melanjutkan serangannya tanpa pandang bulu, membunuh para kultivator bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang malang yang terlalu lambat untuk melarikan diri. Beberapa kultivator cukup beruntung lolos dari serangan itu, termasuk Guru Kekaisaran sendiri. Dia langsung menyadari begitu mendekati kuil, cahaya itu memang tidak terlalu mempengaruhinya, tetapi jika dia terlalu lama terkena cahaya itu, kerusakannya akan menumpuk. Begitu Guru Kekaisaran keluar, seluruh tempat itu menjadi terang benderang, dan dia menyadari bahwa tempat itu menyerap energi spiritual dari sekitarnya, yang berarti jika ada yang mendekat lagi, tempat itu akan langsung menyerang. Ini pasti gara-gara bocah itu, kata Preseptor Kekaisaran sambil menggertakkan giginya karena kesal. Dia melihat sekeliling dan menyadari kebingungan di wajah rakyatnya. Jelas sekali, mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Kultivasi mereka tidak lemah, tetapi Guru Besar melihat bahwa tubuh mereka dipenuhi begitu banyak luka bakar dan mereka terengah-engah secara berlebihan. Kalian semua tunggu di sini dan jaga tempat ini sementara aku masuk dan menyelesaikan masalah ini. Jika ada orang asing datang, bunuh mereka segera, kata Preseptor Kekaisaran dengan percaya diri. Baik, Tuan, kata murid itu sambil segera bubar di luar altar ilahi pendakian surga.
Mereka tidak tahu apakah guru kekaisaran mampu menembus cahaya peramal yang menyelimuti seluruh tempat itu, tetapi jelas mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, bagaimana mungkin mereka mengklaim tempat ini sebagai milik mereka sendiri, padahal mereka jelas-jelas diusir dari tempat ini dengan begitu mudahnya. Sang guru kekaisaran segera terbang menuju kuil ilahi pendaki surga untuk menyelidiki dan menghentikan sinar cahaya agar tidak membunuh para kultivatornya lagi. Saat memasuki penghalang cahaya, dia segera melepaskan auranya, menyebabkan bumi bergetar karena kekuatan luar biasa itu mendorong penghalang cahaya. Aura guru kekaisaran membakar, segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu. Dia juga mengeluarkan tekanan mengerikan yang membuat kultivator yang merasakan tekanan itu gemetar meskipun mereka berada jauh dari guru kekaisaran. Mereka semua tahu bahwa jika preseptor kekaisaran berada cukup dekat, mereka akan pingsan hanya karena tekanan udara. Sang guru kekaisaran berteriak, dan sebuah telapak tangan raksasa segera muncul di sekitar pintu menuju kuil ilahi pendakian surga. Dia ingin menerobos masuk dengan segenap kekuatannya agar bisa menyelesaikan masalah secepat mungkin. Saat telapak ilahi menghantam pintu, seluruh altar ilahi pendaki surga bergetar akibat kekuatan serangan guru kekaisaran, tetapi pintu itu tetap berdiri kokoh seolah-olah tidak terpengaruh. Preseptor kekaisaran tahu bahwa dia harus menyerangnya tanpa henti karena tempat ini dibangun sebagai benteng. Seiring waktu, preseptor kekaisaran memperhatikan adanya celah di pintu, yang membuatnya semakin bertekad untuk mendobraknya. Yi Tianyun, yang berada di dalam, menatap guru kekaisaran dengan kerutan di wajahnya. Ini tidak baik. Mampukah altar ilahi pendaki surga menahan serangan berkepanjangan guru kekaisaran? Yi Tianyun bertanya kepada gadis roh. Kultivator tahap Raja Suci memang kuat, tetapi tempat ini diciptakan oleh Raja Ilahi. Tempat ini bukan hanya untuk pajangan, kata gadis roh itu dengan kesal sambil segera mengendalikan formasi agung. Rune ilahi yang membentuk formasi agung itu langsung menyala di bawah kendalinya. Sang guru kekaisaran melihat tempat itu kembali menyala, tetapi kali ini, ia merasa tempat itu lebih berbahaya dari sebelumnya. Apakah tempat ini melawan balik? Kata sang guru kekaisaran sambil mengerutkan kening. Dugaannya benar. Tiba-tiba bagian atas altar menyala, dan seberkas cahaya terkonsentrasi ditembakkan ke arah preseptor kekaisaran. Sinar mengerikan itu menembus telapak ilahi, mengejutkan guru kekaisaran. Guru kekaisaran segera mengeluarkan tombak panjangnya dan menusuk sinar cahaya itu untuk meminimalkan dampaknya. Saat berkas cahaya dan tombak bertemu, terjadilah ledakan. Tempat di mana guru kekaisaran berdiri sebelumnya tertutup asap putih, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi. Namun begitu asap menghilang, Yi Tianyun melihat bahwa tempat guru kekaisaran sebelumnya berdiri telah berubah menjadi kawah, dan guru kekaisaran sendiri terlempar cukup jauh. Yi Tianyun dapat melihat bahwa guru kekaisaran telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Pakaiannya terbakar, dan kulitnya menghitam karena panas. Itu serangan yang sangat dahsyat, kata preseptor kekaisaran sambil menggertakkan giginya karena kesal. Serangan ini tidak buruk. Jelas lebih baik dari sebelumnya, dan jauh lebih kuat juga. Yi Tianyun bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati serangan itu. Jelas, altar ilahi pendaki surga lebih kuat dari yang dia kira. Bab 548. Jika kau sudah mencapai tahap Raja Roh, kau juga bisa mengendalikan formasi besar seperti yang baru saja kulakukan, kata gadis roh itu kepada Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Formasi besar ini dibuat oleh penciptanya. Jika ada yang memiliki niat jahat terhadap tempat ini, formasi besar akan segera menyerang mereka, baik dengan atau tanpa kendali pewarisnya. Gadis roh itu menjelaskan formasi besar kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun mengangguk mengerti. Sekalipun dia memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator Raja Roh tingkat 7, kultivasinya masih berada di tingkat roh hampa. Jadi, tidak masalah apakah dia bisa membunuh kultivator Raja Roh dengan mudah atau tidak. Nah, berapa kali formasi agung ini bisa melancarkan serangan ini? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Dengan jumlah energi spiritual yang telah dikumpulkan oleh formasi besar itu sejauh ini, ia dapat menyerang 2 kali lagi, kata gadis roh dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun mengangguk. Dia harus mengetahui segala sesuatu tentang tempat ini, karena begitu levelnya mencapai tahap Raja Roh, dia akan menjadi pemilik tempat ini. Bisakah kau menyerang 3 kali berturut-turut? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan formasi besar untuk melancarkan serangan lagi? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Berdasarkan kecepatan pengumpulan susunan pengumpul roh,
Dibutuhkan 2 hari sebelum susunan agung dapat menyerang lagi, tetapi jika kau dapat menyediakan batu roh giok murni, ia dapat menyerang segera. Kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. Jika memang begitu, maka dengan batu roh giok murni, formasi agung ini akan menjadi menara pertahanan yang sangat kuat, bukan? Tanya Yi Tianyun dengan penuh semangat. Jika ini benar, maka tempat ini akan menjadi benteng yang sangat kuat, sehingga bahkan seorang ahli Raja Suci pun tidak dapat menembusnya. Benar sekali. Selama diberi cukup energi roh, ia bisa terus menyerang musuh manapun. Kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. Jika aku hitung secara kasar, satu serangan membutuhkan sekitar 10 juta batu roh giok. Kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. 10 juta batu roh giok? Itu terlalu banyak. Kata Yi Tianyun dengan terkejut karena jumlah itu sama dengan harga satu alat suci tingkat rendah. Dia memiliki banyak peralatan suci saat ini, tetapi membayangkan kehilangan salah satunya untuk setiap tembakan sungguh menggelikan. Oh ya? Bisakah altar ilahi pendaki surga ini terbang? Tanya Yi Tianyun karena jika altar ini bisa melakukan hal yang sama seperti kuil awan surgawi, dia akan menerbangkan tempat ini ke negara ilahi dunia bawah surgawi sebagai menara bergerak. Tidak, altar ilahi pendaki surga telah dipasang tetap di tempat ini. Jika altar ilahi pendaki surga dipindahkan, susunan agung akan berhenti berfungsi. Kata garis roh dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku mengerti. Kata Yi Tianyun dengan sedikit kecewa. Namun, dia mengerti bahwa formasi agung bekerja seperti koordinat, dan karena itu jika tempat ini dipindahkan, formasi agung akan kehilangan koordinatnya untuk memindahkan orang. Pada saat yang sama, guru kekaisaran berteriak dari luar dan bergegas menuju kuil ilahi pendaki surga dan menyerang pintu sekali lagi, tetapi pintu itu tidak bergerak, dan akibatnya, guru kekaisaran terluka. Sial, aku salah perhitungan, kata Imperial Preceptor sambil mengerutkan kening karena frustrasi. Akibatnya, dia tidak bisa merebut kembali altar ilahi pendaki surga ini dari penyusup. Ia kini harus memikirkan metode lain untuk masuk, karena ia tidak bisa masuk dengan paksa. Di sisi lain, Yi Tianyun menyeringai sambil merasa lega setelah mengetahui bahwa guru kekaisaran tidak akan bisa menerobos masuk. Kurasa seharusnya tidak ada masalah di sini, tetapi apakah tempat ini dapat menahan serangan dari kultivator Raja Suci? Yi Tianyun bertanya lagi. Ya, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Tempat ini dibangun dengan citra penciptanya sebagai dasarnya. Jadi, seorang ahli tahap Raja Suci tidak akan mengalami banyak masalah. Kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. Oke, jadi dalam arti tertentu, meskipun aku tidak berada di sini, aku tidak perlu khawatir. Kata Yi Tianyun dengan santai. Dia bisa meningkatkan level di sini, tetapi akan memakan waktu lama karena energi spiritual di tempat ini tidak cukup untuknya. Kau ingin pergi? Tapi ada begitu banyak musuh di luar, melarikan diri tidak akan mudah. Kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Tidak akan ada yang bisa menghentikanku begitu aku keluar. Kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Baiklah, tapi bawalah liontin giok garis keturunan ini bersamamu. Liontin ini akan menyala begitu kau bertemu dengan keturunan Raja Ilahi. Kata gadis roh itu dengan acuh tak acuh sambil memberikan liontin giok itu kepada Yi Tianyun. Baiklah, itu akan mempermudah pencarian dan pengenalan mereka. Kata Yi Tianyun dengan gembira. Sekarang, aku akan meninggalkan tempat ini untukmu karena aku akan pergi berkultivasi sebentar. Saat aku kembali, aku akan dapat mengendalikan tempat ini sepenuhnya. Kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Tapi bagaimana rencanamu untuk meninggalkan tempat ini? Tanya gadis roh itu dengan penasaran. Yi Tianyun hanya menyeringai pada gadis roh itu dan langsung menghilang di depan wajahnya, mengejutkannya untuk pertama kalinya. Bab 549. 50 mil dari altar ilahi pendakian surga, Yi Tianyun muncul kembali dengan selamat. Sekarang, dia bisa berteleportasi dengan jarak yang lebih jauh dan waktu pendinginan yang lebih singkat. Jika dia bisa meningkatkan kembali jurus teleportasi ilahi, dia akan mampu berteleportasi lebih jauh dan dengan waktu pendinginan yang lebih singkat. Tapi sekarang, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengejarnya. Kemampuan teleportasi ini sangat praktis. Aku berharap bisa melihat ekspresi wajah gadis roh itu. Kata Yi Tianyun sambil menyeringai, tetapi untuk saat ini, dia menyadari bahwa dia harus kembali ke sarang Phoenix karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan saat ini. Dia tidak bisa memburu para penjaga bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang tersebar di sekitar altar ilahi kenaikan surga, karena guru kekaisaran bisa mencium keberadaannya. Dengan kondisinya sekarang,
dia tidak mungkin bisa berhadapan langsung dengan guru kekaisaran yang sudah berada di tahap Raja Suci. Setidaknya Yi Tianyun harus berada di tahap Raja Roh kelima untuk bisa melawan guru kekaisaran. Baiklah, sampai jumpa dulu, kata Yi Tianyun sambil memandang altar ilahi pendaki surga dari kejauhan. Yi Tianyun segera berangkat menuju sarang Phoenix, karena dia tahu bahwa dia harus kembali ke sini lagi setelah mencapai tahap Raja Roh. Dia tidak ingin klan Phoenix mengkhawatirkannya terlalu lama. Setelah ia cukup dekat dengan sarang Phoenix, ia dihentikan oleh penjaga klan yang berpatroli di perbatasan sarang Phoenix. Utusan ilahi, Anda telah kembali. Maaf, tetapi Anda perlu menunjukkan token Anda untuk masuk ke dalam, kata penjaga itu dengan gembira. Yi Tianyun mengangkat bahu dan mengeluarkan kartu identitasnya. Dia tahu penjaga itu hanya menjalankan tugasnya karena mudah disamarkan, tetapi kartu identitas itu tidak akan mudah dipalsukan. Dia tahu bahwa di saat seperti ini, sebaiknya berhati-hati dan memeriksa semua protokol keamanan yang ada. Selamat datang kembali, utusan ilahi, kata penjaga itu sambil menyingkir, membiarkan Yi Tianyun masuk ke sarang Phoenix. Nada suaranya penuh hormat dan kekaguman, seolah-olah Yi Tianyun adalah seorang pahlawan. Yi Tianyun mengangguk dan berjalan masuk ke dalam sarang Phoenix, menuju kediaman elegan yang jernih, untuk menemui Yan Er terlebih dahulu. Saat memasuki rumah, ia melihat Tetua Luo sedang bermain dengan Yan Er. Ia segera menyapa untuk mengumumkan kedatangannya. Yan Er segera mendongak dan berlari ke arah Yi Tianyun dengan penuh semangat saat Phoenix S datang dari lantai 2. Tenang saja, aku tidak akan meninggalkan siapapun, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ke arah Yan Er dan Phoenix S. Aku merasa kesepian tanpamu di sini, kata Yan Er dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bagaimana mungkin? Kau punya Tetua Luo bersamamu di sini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Sebelum Yan Er sempat berkata apa-apa, Tetua Luo mendekati Yi Tianyun, dan dengan gembira menyambutnya masuk. Ia senang melihat Yi Tianyun selamat dan sehat. Yah, aku sudah bilang akan kembali dengan selamat. Aku tidak akan mengingkari janjiku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Oh iya, sang guru juga menyuruhku untuk memberitahumu agar menemuinya segera setelah kau kembali, kata Tetua Luo sambil teringat untuk menyampaikan pesan sang guru kepada Yi Tianyun. Baiklah, kenapa kita tidak mulai sekarang saja, kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun dan Tetua Luo segera berjalan menuju istana Tuan Bai dan melihat bahwa dia sedang berbicara dengan orang lain saat itu. Namun begitu mereka memasuki istana dan Tuan Bai menyadari kehadiran mereka, dia langsung menyapa Yi Tianyun dengan gembira. Aku tahu kau akan kembali dengan selamat, kata Lord Bai dengan gembira. Semua ini berkat bantuan para tetua. Aku tidak akan bisa melakukan semuanya dengan lancar jika para tetua tidak mendukungku, kata Yi Tianyun dengan rendah hati. Kau tak perlu bersikap rendah hati. Lagi pula aku sudah mendengar semua yang terjadi di sana, jadi selamat atas keberhasilanmu membunuh 5 ahli tahap Raja Roh. Kau berhasil menghentikan kemajuan bangsa ilahi dunia bawah surgawi dari menyerang kita, kata Lord Bai dengan penuh semangat. Ding! Berhasil menyelesaikan misi, serang dunia bawah surgawi, dan rebut harta karun. Hadiah, 300 juta XP, 1 juta CPS, 50.000 SPS, 100 poin kesukaan klan Phoenix. Aku ingin diberi hadiah rumput pengumpul jiwa jika diizinkan, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Misinya akhirnya selesai, jadi yang dia butuhkan sekarang hanyalah mendapatkan rumput pengumpul jiwa untuk meningkatkan XP dan naik level. Itu sulit. Stok rumput pengumpul jiwa kami habis, jadi saya khawatir kami tidak bisa memberikannya kepada Anda, kata Lord Bai dengan nada meminta maaf. Baiklah, jika memang begitu, maka untuk saat ini, aku tidak membutuhkan imbalan apapun, kata Yi Tianyun dengan santai. Apakah kau tidak punya hal lain yang menarik? Mungkin sari darah Phoenix kerajaan? Tanya Lord Bai dengan rasa ingin tahu. Yi Tianyun memandang Tuan Bai dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa inti darah Phoenix kerajaan itu berharga, tetapi dia tidak tahu apakah itu sama bermanfaatnya dengan rumput pengumpul jiwa. Karena Tuan bersedia memberikannya sebagai hadiah, aku tidak akan menolak. Yi Tianyun tersenyum sambil memutuskan untuk menerima sari darah Phoenix kerajaan sebagai hadiah. Bab 550. Yi Tianyun mengetahui nilai sebenarnya dari esensi darah Phoenix kerajaan dari mata penilainya, jadi dia memutuskan untuk menerimanya. Kupikir kau tidak menginginkan apapun, tetapi jelas, sari darah ini bisa menarik minatmu, kata Lord Bai sambil tersenyum. Tentu saja,
Sari darah ini sangat berharga. Bahkan bisa menekan roh jahat, kata Yi Tianyun jujur. Memang benar. Tapi bagi utusan ilahi kita, itu sama sekali bukan kerugian, kata Lord Bai sambil tersenyum. Ini memang hadiah yang mengejutkan bagi Tianyun, karena dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan Royal Phoenix Blood Essence lagi. Tetua Luo kemudian menatap Tuan Bai dan mengangguk. Ia pergi sebentar dan kembali dengan kotak tersegel untuk mencegahnya dicuri. Di dalam kotak ini terdapat satu lagi esensi darah Phoenix kerajaan, rune ilahi yang sama seperti yang sebelumnya kau buka terukir di atasnya, jadi aku khawatir kau harus membukanya sendiri, kata Lord Bai sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Tuan Bai. Nanti akan saya buka. Yi Tianyun mengangguk dan menyimpan kotak itu ke dalam cincin penyimpanannya untuk sementara waktu. Sekarang, aku ingin mendengar tentang warisan yang kau dapatkan di dalam alam bawah surgawi. Aku ingin mendengar detailnya, kata Lord Bai dengan penasaran. Oh, itu bukan apa-apa. Itu hanya warisan yang ditinggalkan oleh Raja Ilahi Pencipta Langit, kata Yi Tianyun sambil dengan cepat memberitahu Tuan Bai tentang detail warisan yang didapatnya. Tuan Bai juga meminta Yi Tianyun untuk mengajarinya tentang seni bela diri yang ia dapatkan dari warisan, tetapi Yi Tianyun hanya meminta maaf karena tidak dapat melakukannya. Namun, para tetua lainnya menatap Yi Tianyun dengan terkejut. Mereka tahu tingkatan Raja Ilahi Pencipta Langit di dunia hantu, dan bahwa Raja Ilahi adalah orang yang sangat terkemuka. Para tetua memandang Yi Tianyun dengan iri hati, karena mereka juga menginginkan warisan seperti itu. Klan Phoenix juga memiliki Raja Ilahi mereka sendiri, tetapi itu sudah lama sekali, tetapi meskipun demikian, Raja Ilahi mereka tidak sekuat Raja Ilahi Pencipta Surga. Terima kasih, utusan ilahi, atas bantuanmu dalam mengurangi pengaruh bangsa ilahi dunia bawah surgawi dan memulihkan warisan Raja Ilahi Pencipta Surga, kata Lord Bai dengan hormat. Itu hanya keberuntungan, kau tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Keberuntungan juga merupakan sebuah keterampilan, tapi itu bukanlah hal yang penting saat ini. Kau pasti lelah setelah semua pertempuran dan pelarian itu, jadi istirahatlah selama yang kau inginkan. Aku akan memastikan tidak ada yang akan mengganggumu, kata Lord Bai dengan hormat. Yi Tianyun mengangguk. Kata-kata Tuan Bai sangat membantu Yi Tianyun karena dia bisa menyerap inti darah Phoenix kerajaan dengan tenang. Jika ada sesuatu yang perlu Anda minta saya lakukan terkait bangsa ilahi dunia bawah surgawi, jangan malu-malu. Saya akan dengan senang hati mendengarkan Anda nanti. Yi Tianyun tersenyum pada Tuan Bai. Karena utusan ilahi telah memberikan persetujuannya, kami akan meminta partisipasimu untuk rencana selanjutnya, tetapi untuk sekarang, aku akan membiarkanmu beristirahat, kata Lord Bai sambil tersenyum. Baiklah, kalau hanya itu saja, aku akan pulang dan beristirahat sekarang, kata Yi Tianyun sambil memberi hormat dan pergi bersama Yan Er. Di rumah, Yi Tianyun pergi ke kamarnya sementara meninggalkan Yan Er dalam pengawasan Puren. Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan Royal Phoenix Blood Essence dan segera menggunakannya untuk berkultivasi begitu dia berada di kamarnya. Meskipun Lord Bai telah memperingatkan Yi Tianyun untuk tidak berkultivasi dengan ramuan itu sebelum diencerkan, dia mengabaikannya karena dia tidak memiliki kemajuan kultivasi normal seperti kultivator lainnya. Dia segera menyerap saripati itu dan merasakan tenggorokannya mulai terbakar, sementara api Phoenix mulai menyala dari kakinya ke atas. Yi Tianyun bertanya-tanya, apakah ini efek dari menyerap garis darah Phoenix sementara dia sendiri memiliki garis darah naga. Namun itu tidak penting saat ini, jadi dia segera menekan api Phoenix menggunakan api abadinya. Setelah beberapa saat, sensasi terbakar di tenggorokannya mereda sementara api Phoenix perlahan lenyap. Ding! Berhasil menerima Royal Phoenix Bloodline kelas 1. Level selanjutnya membutuhkan 500.000 CPS. Yi Tianyun menyeringai karena dia semakin kuat setiap saat. Dia kemudian segera mencoba efek dari garis darah Phoenix. Lalu ia merasakan tubuhnya diselimuti api abadi, dan kemudian bulu Phoenix muncul di punggungnya, sebuah representasi dari garis keturunan Phoenix. Garis keturunan Phoenix kerajaan. Setelah diaktifkan, melepaskan api super kuat yang meningkatkan kekuatan api abadi beberapa tingkat. Bab 551. Efek dari Royal Phoenix Blood Essence sangat luar biasa. Karena itu, adalah satu-satunya hal yang mampu menekan kekuatan roh jahat di Gua Phoenix sebelumnya. Ini hebat. Aku bahkan masih punya sisa untuk orang lain yang membutuhkannya nanti, kata Yi Tianyun dengan gembira. Dia tidak membutuhkan lagi esensi darah ini,
karena dia bisa meningkatkan garis darah Phoenix dengan poin gila miliknya, dan itulah yang akan dia lakukan selanjutnya. Tingkatkan garis keturunan Phoenix kerajaan, kata Yi Tianyun kepada sistem. Ding! Berhasil meningkatkan level garis keturunan Royal Phoenix. Kekuatan api abadi meningkat 3 kali lipat, kecepatan 7 kali lipat. Level selanjutnya membutuhkan 5 juta CPS. Garis keturunan Royal Phoenix membutuhkan lebih banyak poin gila untuk naik level daripada garis keturunan Dewa Naga. Tetapi itu sudah bisa dimaklumi, karena garis keturunan Royal Phoenix berorientasi pada serangan sementara garis keturunan Dewa Naga lebih berorientasi pada pertahanan. Hal selanjutnya yang dia butuhkan untuk naik level mungkin adalah Crazy Mode, tetapi saat ini dia hanya memiliki 20 juta Crazy Points, sedangkan Crazy Mode membutuhkan 50 juta poin untuk naik level. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya sambil menghela napas, karena dia tahu bahwa dia harus menunggu beberapa saat sebelum bisa meningkatkan levelnya. Setelah itu, Yi Tianyun keluar dari kamarnya dan menyadari tidak ada orang lain di rumah, jadi Yi Tianyun memutuskan untuk keluar sebentar. Begitu dia melangkah keluar, para penjaga yang berjaga di depan rumah langsung menghampirinya. Utusan ilahi, Tetua Luo meminta Anda untuk mencarinya begitu Anda keluar dari rumah. Dia bilang ada sesuatu yang penting, kata penjaga itu dengan hormat. Baiklah, bagus. Aku akan segera mengerjakannya, kata Yi Tianyun kepada penjaga sambil pergi mencari Tetua Luo. Akhirnya ia menemukan Tetua Luo sedang menemani Yan Er di taman bermain bersama anak-anak lain. Saat Tetua Luo melihat Yi Tianyun, ia segera mendekat. Utusan ilahi, informan kita telah datang dengan informasi yang menyatakan bahwa utusan ilahi alam bawah surgawi telah mengirim orang ke dunia fana. Saya tidak tahu apa tujuan mereka, tetapi saya khawatir itu tidak akan baik untuk Anda, kata Tetua Luo dengan cemas. Sial, aku tidak menyangka mereka akan pindah ke sana saat Ming Chen sudah meninggal, kata Yi Tianyun sambil mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bangsa ilahi dunia bawah surgawi akan melanjutkan rencana mereka untuk menyerang dunia fana, tetapi ini jelas bukan kabar baik. Aku dengar mereka mengirim beberapa ahli tahap transformasi inti. Dengan 5 ahli roh void dan 1 ahli Raja Roh, tetapi Raja Roh itu masih berada di tahap Raja Roh lapisan 1, mereka mengirim seorang kultivator yang baru saja mencapai tahap Raja Roh untuk mencapai tujuan mereka di dunia fana. Kita bisa mengirim beberapa ahli roh void untuk mendukung faksi kalian di dunia fana jika kalian mau, kata Tetua Luo dengan cemas. Tidak, kurasa itu tidak perlu. Aku akan pergi sendiri, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Bisakah kau kembali ke sana dengan kekuatanmu saat ini? Kau terlalu kuat untuk melewati gerbang fana, kan? Tanya Tetua Luo dengan bingung. Dia berpikir Yi Tianyun pasti tidak akan bisa melewati portal itu, karena dia bisa dengan mudah mengalahkan beberapa ahli tahap Raja Roh di alam bawah surgawi. Aku tidak tahu, tapi mungkin lebih baik aku mengujinya dulu. Aku harus menghentikan mereka sebelum mereka bisa menyentuh faksiku. Sudah berapa lama sejak mereka pergi ke dunia fana? Tanya Yi Tianyun dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kabar itu datang 2 hari yang lalu. Aku tidak menyangka mereka akan tiba di dunia fana secepat itu. Mungkin paling lama seminggu, kata Tetua Luo sambil mencoba memikirkan jalan menuju dunia fana. Kalau begitu aku harus pergi sekarang, kata Yi Tianyun buru-buru. Tunggu, kau mau pergi? Tanya Yan Er, sedikit sedih. Aku khawatir memang begitu, Phoenix kecil. Aku harus melakukan sesuatu, tapi aku akan kembali lagi nanti, oke? Kamu akan tinggal di sini bersama kakek. Jangan khawatir. Kakek akan selalu bermain denganmu, kata Yi Tianyun kepada Yan Er sambil tersenyum. Yan Er mengangguk dan tersenyum pada Yi Tianyun. Dia tidak lagi mengganggunya, karena dia mengerti bahwa Yi Tianyun memiliki orang lain yang harus dia urus selain dirinya. Lain kali aku datang, aku akan membawakanmu banyak makanan lezat, kata Yi Tianyun sambil mengelus kepala Yan Er. Dia segera memanggil Phoenix S, karena berencana membawa Phoenix itu bersamanya untuk sementara waktu. Tetua Luo, sampaikan kepada Tuan bahwa aku menyesal tidak dapat bertemu dengannya sebelum aku pergi, kata Yi Tianyun sambil duduk di punggung Phoenix. Tentu saja, saya akan menyampaikan pesan Anda. Anda akan selalu disambut di sini, utusan ilahi, kata Tetua Luo dengan hormat. Yi Tianyun mengangguk dan segera pergi menuju kota awan luas. Ren Liangchen masih menunggu Yi Tianyun kembali, dan mereka telah menunggu Yi Tianyun di kota awan luas sepanjang waktu ini. Pada saat yang sama, di kamar penginapan di kota awan luas,
Ren Liangchen berencana untuk berburu binatang iblis di hutan terdekat bersama Yang Xiwen dan Leng Hu. Dengan alat suci yang ditinggalkan Yi Tianyun pada mereka percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Lagi pula, menunggu di penginapan tanpa mengetahui kapan Yi Tianyun akan kembali itu membosankan. Namun tiba-tiba, ruangan mereka diblokir oleh susunan besar, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Dua sosok juga muncul entah dari mana di depan Ren Liangchen. Leng Hu menyadari bahwa orang-orang ini adalah pakar roh void, dan dia juga tahu bahwa mereka sedang dalam masalah. Bab 552. Seluruh ruangan diselimuti oleh Great Array. Tidak ada tempat untuk melarikan diri bagi mereka bertiga. Mereka juga tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menang melawan dua ahli roh void dengan kultivasi mereka saat ini. Wow, akhirnya, aku berhasil mengumpulkan kalian semua di satu ruangan, kata salah satu pakar roh void sambil menyeringai ke arah rekannya. Ya, memang butuh waktu lama. Aku bahkan bertanya-tanya, apakah usaha kita sia-sia? Syukurlah aku sudah menyiapkan susunan hebat ini sebelumnya, kata pakar roh void lainnya dengan penuh semangat. Keduanya tampak muda, tetapi mereka telah mencapai tahap kultivasi roh void, yang berarti mereka memiliki dukungan yang tangguh dan teknik kultivasi yang hebat. Namun ini bukan pertama kalinya Ren Tiangchen bertemu mereka berdua. Taoist Jin, untuk tujuan apa kau menghormati kami dengan kehadiranmu saat ini? Tanya Ren Liangchen dengan sinis. Ren Liangchen juga tahu mengapa mereka berdua bersusah payah dan memasang formasi besar seperti ini. Semua itu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada orang di luar yang tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak akan mendapat masalah dengan pengawal kota. Lagi pula, jika mereka tertangkap berkelahi di dalam wilayah kota, mereka akan dilarang memasuki kota selamanya. Tujuan kami cukup sederhana. Serahkan semua alat suci yang kau miliki, dan setidaknya kami akan mengampuni nyawamu, kata Jin Feng sambil menunjuk alat suci di tangan Yang Xiwen. Aku khawatir kita tidak bisa melakukan itu, Taoist Jin. Alat suci ini dipercayakan kepada kita dari seseorang yang sangat penting, kata Ren Liangchen dengan gugup. Dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengecewakan Yi Tianyun. Jangan bicara seolah aku peduli dengan masalahmu. Aku tahu kau memiliki 3 alat suci, sekarang serahkan, atau kau tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini lagi, kata Jin Feng sambil menyeringai. Ren Liangchen menghela napas. Dia tahu bahwa hidup mereka lebih penting daripada 3 alat suci. Dia hanya berharap Yi Tianyun akan memahami situasi mereka ketika dia kembali. Baiklah, aku akan memberikan semua peralatan suci kami kepadamu, tetapi berjanjilah bahwa kau akan membiarkan kami pergi setelah itu, kata Ren Liangchen dengan cemberut di wajahnya. Meskipun itu merupakan kerugian yang signifikan, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya demi bertahan hidup. Ren Liangchen segera mengumpulkan ketiga alat suci itu dan melemparkannya ke kaki Jin Feng. Mereka sangat gembira ketika Yi Tianyun memberi mereka alat-alat suci itu kala itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hal itu akan mendatangkan masalah seperti ini. Mata Jin Feng langsung berbinar, dan dia dengan cepat mengambil ketiga alat suci dari tanah. Dia segera memeriksa alat suci di tangannya dan menyadari bahwa alat-alat itu luar biasa. Yah, ini adalah alat suci yang hebat. Harganya pasti tinggi di pasaran, kata Jin Feng dengan penuh semangat. Meskipun kultivasinya relatif tinggi, tampaknya Jin Feng hanya tertarik pada uang. Situasi di dunia hantu berbeda dari dunia fana. Di dunia fana, setiap ahli roh void yang memiliki alat suci akan dianggap sebagai individu kaya, dan mereka akan dihormati di faksi manapun. Sementara di dunia hantu, alat suci pada dasarnya ada di mana-mana. Jadi, hal terbaik yang dapat diberikan alat suci adalah sejumlah besar uang. Bisakah kau membiarkan kami pergi sekarang? Tanya Ren Liangchen dengan ekspresi dingin dan tatapan jijik di wajahnya. Kenapa kau keluar sekarang? Kita baru saja mulai kan? Aku masih perlu menguji alat suci ini dulu. Jika tidak bisa memotong apapun, itu tidak akan bernilai sepeser pun di pasaran. Dan kalian sepertinya menjadi target latihan yang bagus untuk itu, kata Jin Feng sambil menyeringai ke arah Ren Liangchen. Beraninya kau mengingkari janji, kata Ren Liangchen dingin. Ada apa denganmu? Kenapa kau begitu marah? Cukup tangkis seranganku, dan kau akan baik-baik saja, kata Jin Feng dengan sinis. Yah, kita hanya berlatih di sini. Kenapa kau tiba-tiba marah sekali? Blokir serangannya. Seharusnya tidak sesulit itu, kata Xiao Kuan sambil terkekeh. Ren Liangchen menggertakkan giginya karena frustrasi,
karena dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk memblokir serangan dari seorang ahli Void Spirit dengan tingkat kultivasi mereka saat ini. Lalu, Ren Liangchen menatap Yang Ziwen dan Leng Hu dan mengangguk. Ketiganya segera membentuk formasi untuk memblokir serangan Jin Feng. Sepertinya kita sudah tidak sabar menunggu bos kembali, kata Ren Liangchen kepada Yang Ziwen dan Leng Hu. Ya, sepertinya waktu kita sudah dekat, kata Leng Hu sambil menghela napas. Ketiganya saling bertukar pandangan sedih, karena mereka tidak bisa bertemu bos mereka untuk terakhir kalinya. Namun tiba-tiba, mereka terkejut ketika seorang remaja muncul entah dari mana di sudut ruangan dengan pedang suci di tangannya. Bagaimana kalau kau berlatih denganku saja? Kata Yi Tianyun dingin. Bab 553. Kedua pakar roh kekosongan itu terkejut melihat orang lain di ruangan itu, karena mereka tahu bahwa hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi mengingat mereka telah menyegel ruangan itu dengan susunan agung sebelum masuk. Bos! Teriak Ren Liangchen dengan penuh semangat. Yi Tianyun tersenyum pada Ren Liangchen dan yang lainnya. Ketika tiba di kota awan luas, dia terbang berkeliling untuk mencari Ren Liangchen. Tetapi dia menemukan sesuatu yang aneh. Setelah merasakan susunan besar menghalangi pandangannya di sebuah penginapan, jadi dia berteleportasi ke dalam agar bisa mengejutkan siapapun yang ada di dalam. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Tanya Jin Feng dingin. Kau tak perlu tahu siapa aku. Bukankah kau bilang ingin berlatih ilmu pedang? Kali ini aku akan menjadi lawanmu, kata Yi Tianyun dengan santai. Kemudian, dia berjalan menuju kedua kultivator roh Void sambil tetap memegang pedang ilahi dunia bawah surgawi di tangannya. Sebuah alat suci kelas tinggi, teriak Jin Feng saat melihat kilauan pedang di tangan Yi Tianyun. Mereka juga menginginkan pedang itu karena keserakahan mereka telah menguasai diri. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk, tapi jelas kau ingin menyumbangkan harta karun lain untuk tujuan kami, kata Jin Feng dengan penuh semangat. Mereka menyebutmu bos, tapi sepertinya bos dari sampah hanyalah sampah lainnya, kata Jin Feng sambil berteleportasi mengelilingi Yi Tianyun. Tutup mulutmu, kata Yi Tianyun sambil sedikit melambaikan tangannya, dan gelombang cahaya menyelimuti Jin Feng. Apa yang barusan terjadi? Tanya Jin Feng bingung, tapi tiba-tiba dia menjerit kesakitan saat lengannya dihantam dan darah menetes di mana-mana. Ren Liangchen menghela napas lega saat menyadari bahwa Jin Feng dan temannya bukanlah masalah bagi Yi Tianyun. Wah, aku menahan diri untuk yang satu itu, kau tahu? Tapi kau tetap tidak bisa menghindarinya. Mau bagaimana lagi? Aku harus menyesuaikan kekuatanku, kata Yi Tianyun mengejek Jin Feng. Sialan kau. Ayo, bunuh dia, teriak Jin Feng. Ia segera menggunakan kedua lengannya untuk mengangkat senjata Ren Liangchen dan melemparkannya ke arah Zhao Kuan. Keduanya langsung menyerang Yi Tianyun, tetapi Yi Tianyun hanya menghela napas. Yi Tianyun kemudian melambaikan tangannya sekali lagi, dan cahaya yang sama muncul lagi. Kali ini, lengan Jin Feng dan Zhao Kuan langsung terpotong bersih dari tubuh mereka. Beberapa perabot di ruangan itu berguncang akibat dampak serangan Yi Tianyun. Jika bukan karena formasi besar yang mengelilingi ruangan itu, orang-orang di luar pasti akan menyadari bahwa ada pertempuran di ruangan ini. Darah mereka juga menodai lantai ruangan karena darah terus menyembur dari luka menganga mereka. Keduanya terkejut melihat bahwa Yi Tianyun bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Kali ini, Yi Tianyun mengendalikan kekuatannya, sehingga dia tidak membunuh mereka dalam satu serangan. Kau, bagaimana mungkin kau sekuat ini? Tanya Jin Feng dengan gugup. Jelas sekali, aku sudah banyak berlatih. Kamu seharusnya lebih banyak berlatih lagi. Ini terlalu menyedihkan, kata Yi Tianyun mengejek. Tidak, tidak. Kami sudah cukup berlatih untuk hari ini. Kami sudah cukup berlatih untuk hari ini. Mohon ampun, guru, kata Jin Feng dengan gugup. Ya, tadi kami hanya bersenang-senang. Kami tidak bermaksud apa-apa, kata kami. Kami hanya meminjam senjata mereka, dan kami akan segera mengembalikannya. Kami belum pernah memiliki alat suci sebelumnya, jadi kami hanya meminjamnya dari mereka untuk mencobanya. Kami tidak memiliki niat jahat, kata Zhao Kuan sambil memaksakan senyum pada Yi Tianyun. Mereka pucat pasi karena kehilangan banyak darah dan gugup. Mereka takut akan kehilangan nyawa mereka di sini sekarang karena keserakahan mereka sendiri. Tenang saja. Aku hanya sedang berlatih beberapa keterampilan pedang, tapi sepertinya aku masih harus banyak belajar, kata Yi Tianyun sambil melambaikan tangannya sekali lagi. Kilatan cahaya yang sama muncul lagi,
dan kali ini, berhasil memotong satu kaki dari Xiao Kuan dan Jin Feng. Kami sangat menyesal, Tuan. Kami salah. Kami seharusnya tidak dibutakan oleh keserakahan. Saya mohon. Mohon ampunilah kami, kata Jin Feng dengan gugup. Keduanya terus memohon ampunan, karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari ruangan ini, karena kondisi mereka saat ini. Sial. Aku masih ingin berlatih lebih banyak lagi, kata Yi Tianyun sambil menyeringai sinis. Jin Feng dan Xiao Kuan ketakutan. Itu adalah senyum paling menakutkan yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Bab 554. Jin Feng dan Xiao Kuan menyeret tubuh mereka yang berlumuran darah ke sudut ruangan, gemetar karena kehilangan banyak darah dan ketakutan. Namun rasa sakit itu hilang begitu saja saat rasa takut dan panik menyelimuti seluruh saraf mereka. Jin Feng kemudian membanting dinding untuk menonaktifkan formasi besar yang menjebak mereka semua di dalam ruangan. Mereka masih berpikir bahwa mereka bisa lolos dari cengkeraman Yi Tianyun jika mereka keluar, tetapi Yi Tianyun berteleportasi di depan mereka dan langsung menebas leher mereka. Ding! Berhasil membunuh Jin Feng. Hadiah: 13 juta XP, 4.300 CPS, 300 SPS, 500 kemahiran rune ilahi, kertas rune tirani. Ding! Xiao Kuan berhasil dibunuh. Hadiah: 12 juta XP. Membunuh mereka memberikan sejumlah besar XP, tetapi item yang mereka jatuhkan saat mati tidak layak disebutkan. Satu-satunya hal yang bisa dihargai Yi Tianyun di antara barang-barang yang didapatnya setelah membunuh keduanya hanyalah kertas rune tirani. Rune ilahi yang terukir pada kertas rune tirani akan memiliki efek yang diperkuat, dan harga satu kertas rune tirani di toko sistem sangat tinggi. Mencapai 5 juta poin gila. Bos, Anda telah kembali. Jika bukan karena Anda kali ini, kami pasti sudah mati, kata Ren Liangchen dengan penuh rasa terima kasih. Maafkan saya karena butuh waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Syukurlah saya berhasil menyelamatkan kalian semua tepat waktu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Tapi ini sebagian juga kesalahan kami, bos. Seandainya kami pindah ke penginapan lain secara berkala, kami tidak akan bertemu mereka seperti ini, kata Yang Siwen meminta maaf. Mau bagaimana lagi? Keserakahan akan membutakan siapapun, dan apapun situasinya, mereka akan menemukan cara untuk menjebakmu, kata Yi Tianyun dengan bijak. Ketiganya mengangguk dan menyadari bahwa semua ini terjadi karena ketidakmampuan mereka sendiri untuk melawan musuh. Mereka bertekad untuk mengembangkan kekuatan mereka lebih lanjut, agar mereka tidak perlu bergantung pada Yi Tianyun lagi di masa depan. Sekarang, bereskan barang-barang kalian. Kita akan kembali ke dunia fana, kata Yi Tianyun dengan santai. Mereka segera mengambil alat suci yang diambil Jin Feng sebelumnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan mereka. Akhirnya kita kembali ke dunia fana. Apakah Anda sudah menyelesaikan semua urusan Anda di sini, bos? Tanya Yang Siwen dengan gembira. Ya, ada sesuatu yang mendesak terjadi di dunia fana, jadi kita harus segera kembali ke sana, kata Yi Tianyun dengan tergesa-gesa. Dia akan membunuh semua orang dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang pergi ke dunia fana, terlepas dari apakah tujuan mereka terkait dengan faksi miliknya atau tidak. Begitu Yi Tianyun keluar dari penginapan bersama ketiga jenderalnya, dia segera mengulurkan tangan ke langit untuk memanggil Phoenix S. Seekor Phoenix. Aku tidak menyangka bos juga bisa menjinakkan seekor Phoenix. Apalagi Phoenix yang luar biasa, kata Ren Liangchen kepada Yang Siwen dengan kagum. Simpan saja untuk nanti. Kita sedang terburu-buru sekarang, kata Yi Tianyun untuk mempercepat mereka menaiki Phoenix. Lagi pula, dia tahu bahwa mereka bertiga tidak bisa terbang secepat itu, jadi lebih baik menaiki Phoenix yang bisa terbang jauh lebih cepat. Namun begitu ketiga pakar transformasi inti menaiki punggung Phoenix, ia langsung berteriak protes. Ia tidak suka jika ada orang lain selain tuannya yang menunggangi punggungnya. Bersabarlah sebentar. Nanti aku akan memberimu pil obat, kata Yi Tianyun kepada Phoenix untuk meredakan amarahnya. Suasana hati Phoenix S kemudian stabil dan dengan cepat terbang ke atas lalu menghilang ke langit. Akses menuju portal ke dunia fana berada di lokasi terpencil. Oleh karena itu, Ice Phoenix membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke sana, tetapi itu masih lebih baik daripada terbang ke sana, karena bisa memakan waktu hingga 1 bulan jika mereka terbang dengan kekuatan mereka sendiri. Saat mereka mendekati portal, Yang Siwen memandang lokasi sekitarnya dengan kagum. Inilah letak portal menuju dunia fana? Jauh lebih indah daripada lorong dunia bawah,
kata Yang Siwen sambil melihat sekeliling. Tempat itu seperti negeri dongeng, penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran, hewan-hewan yang merumput, dan burung-burung yang berkicau merdu. Jangan naif, portalnya ada di lorong itu, kata Yi Tianyun sambil menunjuk ke lorong yang diselimuti awan gelap. Tidak bisakah kita tinggal dan menikmati pemandangan indah ini sejenak? Kata Yang Siwen dengan canggung sambil menatap lorong yang tampak berbahaya itu. Bab 555. Yi Tianyun segera terbang menuju lorong itu. Karena untuk masuk ke dunia fana, yang harus dia lakukan hanyalah melewati guntur dan kilat yang menyelimuti lorong tersebut. Itu sederhana, tetapi tidak mudah dilakukan. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat dan sering guntur dan kilat menyambar tanah. Jika seorang ahli Raja Suci melewati lorong ini, guntur surgawi akan menyambar begitu sering, sehingga ahli tersebut tidak akan punya kesempatan untuk melewati lorong itu. Pada saat yang sama, Yi Tianyun melihat beberapa orang terbang dengan senjata sihir, dan bahkan beberapa tunggangan terbang menuju lorong. Yi Tianyun memperhatikan bahwa kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi mereka sudah berada di tahap transformasi inti. Dan saat itulah Yi Tianyun melihat sebuah kapal terbang dengan bendera negara ilahi dunia bawah surgawi di atasnya. Kapal terbang itu siap terbang memasuki lorong. "Bos, ada apa?" tanya Ren Liangchen bingung saat melihat tatapan dingin Yi Tianyun. "Musuh kita ada di sini. Mereka adalah bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Mengetahui itu, apakah kau masih akan mengikutiku?" tanya Yi Tianyun penasaran sambil menunjuk ke kapal terbang itu. Ketiganya terkejut dan terdiam sejenak. Mereka saling memandang dan mengangguk penuh tekad. "Tentu saja, kami akan selalu mengikutimu, apapun yang terjadi. Bahkan jika kami harus melawan bangsa ilahi bambu emas, kami akan menemanimu sampai akhir," kata Ren Liangchen sambil kedua temannya mengangguk setuju. Bangsa ilahi bambu emas adalah bangsa ilahi terkuat di dunia hantu. "Bagus, sekarang kita akan mencegat kapal itu sebelum mereka bisa maju lebih jauh," kata Yi Tianyun sambil mengenakan topeng 1000. Yang lainnya mengangguk dan mengenakan penyamaran mereka sendiri. Yi Tianyun mendarat di dekat pintu masuk lorong dan menyimpan Phoenix S di pet bar, lalu segera melompat menuju kapal terbang. Bersamaan dengan itu, para personel bangsa ilahi dunia bawah surgawi di atas kapal sibuk mengobrol satu sama lain sambil menunggu untuk melewati lorong. "Setelah melewati jalur ini, kita akan sampai di dunia fana. Tujuan kita adalah memusnahkan faksi yang menghancurkan kekaisaran dunia bawah yang seharusnya menjadi faksi perpanjangan dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi kita," kata salah satu ahli sambil menyeringai kepada rekannya. "Hebat sekali. Aku penasaran apakah wanita di dunia fana itu cantik. Aku tak sabar untuk bermain dengan mereka," kata pakar lainnya sambil tertawa bersama yang lain. Mereka akan menjadi pelopor kekaisaran dunia bawah yang baru di dunia fana. Kultivator terlemah di kapal ini berada di tahap inti roh, sedangkan yang terkuat berada di tahap roh hampa. Namun mereka bukanlah pasukan pertama yang dikirim oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi ke dunia fana. Mereka adalah pasukan kedua. Jadi, orang terkuat yang seharusnya berada di tahap Raja Roh lapisan 1 telah melewati rintangan lebih dulu daripada pasukan ini. Saat mereka sedang asyik tertawa bersama, tiba-tiba 4 sosok menerobos atap dan menjatuhkan beberapa orang. Bersamaan dengan suara bising dan orang-orang yang berterbangan, seluruh kapal berguncang hebat dan mulai hancur. Para kultivator yang terkejut dan bingung berjatuhan satu persatu sambil berteriak. Para kultivator terdiam, dan ekspresi ngeri terlihat jelas di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Namun mereka kembali terkejut ketika seberkas cahaya terang melesat ke arah mereka. Mengikuti kilatan cahaya itu, para kultivator di kapal tersebut langsung terbelah menjadi dua, darah berceceran di mana-mana. Mereka menyadari bahwa kilatan cahaya yang mereka lihat adalah aura pedang. Pakar roh kekosongan segera memblokir serangan itu karena mereka juga bertugas sebagai penjaga kapal ini. Jika mereka membiarkan kapal ini jatuh, Raja Suci pasti akan membunuh mereka. "Siapakah kau?" tanya pakar roh kekosongan. Namun Yi Tianyun tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Yi Tianyun menyerang sekali lagi dengan aura pedangnya. Kali ini, ahli roh void tidak mampu menangkis serangan itu, dan aura pedang Yi Tianyun memotong lehernya dengan bersih. Hampir tidak ada percakapan sama sekali di kapal itu. Hanya ada jeritan yang mengerikan dan suara tebasan pedang. Bersambung.